Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas perekonomian dua sektor, dan insyaallah pada hari ini kita akan bahas perekonomian empat sektor. Sektor yang pertama yang kedua yang pernah kita bahas itu adalah sektor rumah tangga dan sektor industri. Nah, di hari ini kita berbicara tentang sektor pemerintah dan luar negeri, perdagangan luar negeri. Nah, banyak hal yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal khususnya untuk meningkatkan transaksi bisnis. Dan itu semua dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga, setelah itu dia akan dibantu dengan industri dan dibantu dengan kebijakan pemerintah. Dan setelah itu baru dia akan masuk transaksi internasionalnya. Dan keempat sektor ini merupakan salah satu di antara sekian banyak hal yang memang harus kita persiapkan. Kalau tidak, kita selama ini selalu mendapatkan kiriman dari luar negeri. Sedangkan kita tidak pernah mengirim apapun ke luar negeri. Contoh yang paling konkret, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah simulasi. Contoh misalnya hari ini kita kan mempunyai industri rumah tangga, Bang. Contoh misalnya timpan. Timpan itu dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai kapanpun, kalau kita tidak pernah menginovasinya, timpan itu ya gitu-gitu aja. Ya kan? Isi sokaya sama kelapa gitu. Sokaya. Sokaya sama kelapa. Kalau seandainya ada musim durian, dia akan bertambah varian durian. Tapi kendalanya itu adalah pada saat timpan tersebut tidak bisa dikonsumsi lebih lama. Nah, sekarang kita akan memberdayakan masyarakat yang dalam hal ini adalah rumah tangga. Kita latih rumah tangganya, mereka akan memproduksi timpan-timpan dengan standar yang sudah kita ajari. Setelah itu hasil produk mereka itu maka akan dikemas dalam bentuk industri, packagingnya. Sehingga kalau yang timpan biasanya tahan 7 hari, itu bisa tahan 6 bulan atau 1 tahun dengan hasil packaging vakumnya misalnya seperti itu. Dan saya sangat menarik kalau di luar itu kita melihat ada beberapa produk makanan yang memang dia itu dibuka satu persatu, misalnya satu timpan itu bisa dibuka dengan satu serp gitu, seperti sosis misalnya. Kenapa tidak seperti itu kita membuat variannya? Nah, tentu ini harus mempunyai sentuhan dari industri di packagingnya, dan harus mendapatkan support dari pemerintahan. Nah, pemerintah hari ini harus mencari pangsa pasar. Misalnya mereka membuat expo kuliner Indonesia, misalnya, buat exponya kalau misalnya mau cepat terpublikasi, ya harus dilakukan di luar negeri, khususnya misalnya di Eropa, di Amerika. Kalau seandainya ada expo itu ikut serta. Dan ini salah satu ciri khas. Dengan lidah apapun bisa diterima, misalnya seperti itu. Nah, begitu dia mendapatkan buyer dari luar negeri, maka ini akan menjadi sebuah sektor perekonomian internasional. Nah, banyak sekali varian-varian makanan yang memang itu menjadi ciri khas kita, dan itu bisa kita kembangkan mulai dari rumah tangga. Setelah itu kita dibantu dengan industri dan mendapat dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan bayarnya misalnya. Setelah itu baru kita akan melakukan transaksi secara internasional. Ini yang dinamakan dengan perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor. Jadi mungkin tadi yang Ustadz katakan timpan ini merupakan for example aja kali dari sini, karena mungkin produk-produk lain sudah ada yang sampai ke luar negeri dan bertahan lama, walaupun mungkin tidak ada support dari pemerintah kali ya, hanya industri-industri kecil rumah tangga aja yang
ekspor ke luar negeri gitu ya. Bukankah ini sudah dimulai dari rumah tangga nih Ustadz? Ya, selama ini kan rumah tangga itu kan belum mendapatkan sentuhan secara bisnis, industrinya. Bahkan ada beberapa UMKM yang kita bina, misalnya seperti Timpan Mama, itu memang sangat terbatas. Kenapa? Dari segi packagingnya, dan dari segi kita juga belum menemukan buyernya. Nah, kalau seandainya kita mempunyai sebuah teknologi yang bisa hasil timpan ini bisa disimpan, bisa dikonsumsi untuk 1 tahun, itu kan sangat memungkinkan untuk kita bisa menjual skala internasional atau skala nasional. Tentu kita harus mendesain ulang packagingnya, kemasannya, semuanya itu harus kita desain ulang. Jadi menurut pandangan dari Ustadz ini, pemerintah apa yang harus dilakukan? Apakah cuman hanya wacana ataupun tidak melirik, ini ya sudah otentiknya dari punya rumah tangga gitu, nggak perlu dia apa-apain lagi, atau seperti apa nih Ustadz? Peran pemerintah dia harus mendukung dan menyelenggarakan expo sehingga dulu kita pernah bahas sebenarnya, kita belum ada sentra industri itu belum ada, zone industri itu juga belum ada. Misalnya kalau orang mau ke Semai mau ngelihat di mana sih tempat produksi timpan, nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau di luar itu, nggak usah jauh-jauh, NTB saja, Lombok. Lombok itu kalau misalnya kita ingin melihat orang produksi tembikar, ya, itu langsung bisa. Oh, ini produksinya tembikarnya di Lombok. Nanti mereka akan dijual skala turismenya, misalnya seperti itu. Itu dia. Tapi kadang-kadang Ustadz juga ya, pemerintah juga sering kita dengar tidak mau, dalam kata arti tidak mau disalahkan. Oh jangan, ya. Kita tidak menyalahkan. Jadi kita sama-sama bersinergi. Iya, bersinergi itu penting. Tapi ya kita ketahui masyarakat sangat kurang mungkin dengan edukasi, dengan dana, kali ya dengan relasi-relasi gitu, Ustadz. Kan ini kan cukup penting sebenarnya. Memang benar sekali, relasi-relasi ini yang memang harus dibuka jejaringnya. Terlebih misalnya setiap event yang dilakukan oleh pemerintah harus memesan produk-produk UMKM. Ini cara untuk mengembangkannya. Jangan pesan dari toko sebelah. Seperti itu. Semua binaan dari pemerintah kadang-kadang itu harus mendapatkan perhatian penuh, sehingga produk-produk yang menjadi andalan, produk komoditas unggulan itu akan terus bisa bangkit dia. Iya, ini seperti momen nih Ustadz ya, momen saat ini haji nih, yang alhamdulillah. Ustadz kapan berangkat? Insya Allah tanggal 2 dari Loksmawe, menunggu jamaah 2 Juni. Tanggal 2 bulan Juni, kita lebih duluan 1 hari menunggu jamaah berangkat tanggal 3 setelah zuhur dari Islamic Center. Dan keberangkatan dari Banda Aceh ke Jeddah itu tanggal 4 pukul 19.40. Tergabung Kloter Loksmawe Aceh Utara. Loksmawe Aceh Utara itu. Mudah-mudahan kita sampai ke Jeddah pukul 11 malam dan tiba di Mekah sekitar pukul 2 lah, misalnya seperti itu. Oke, dalam momen ini Ustadz, perekonomian apa yang mungkin ada Ustadz selip-selipkan, masukan dalam momen haji yang Ustadz laksanakan insyaallah tahun ini? Momen-momen sulitnya? Enggak, momen-momen dalam perekonomian ini. Banyak sekali sebenarnya Bang. Kalau kita misalnya mau saya sudah menyampaikan ke beberapa UMKM, ayo produksi, ayo bawa barangnya ke asrama haji, karena di sana bisa di-display. Setiap jamaah haji itu bisa membeli. Contoh misalnya ke Mama, Timpan, apapun. Nah, mereka itu bisa membelinya. Asam sunti misalnya, sambal asam sunti yang sudah ready. Ayo pergi ke embarkasi, ke asrama haji, minta izin untuk di-display supaya kita bisa menjualnya di sana. Ini tidak ada izin harus minta izin dulu atau bisa langsung pemerintah ini kan? Turun tangan pemerintah juga kan? Sebenarnya kita kepinginnya memang resmi, dalam artian pemerintah kabupaten kota
siapapun yang mempunyai produk makanan ataupun apapun itu bisa kita jual secara masif dan terstruktur. Nah, cuman sampai dengan hari ini ya saya sudah menyampaikan ke beberapa pihak yang berkaitan ya, belum disauti. Gitu dia. Maunya kan seperti itu ya. Ini di status-status WA juga teman-teman yang UMKM ada sama Robi ini alhamdulillah banyak tender nih Ustaz ya. Jadi alhamdulillah nih untuk bawa ke sana, bawa ke haji gitu ya. Mereka udah mempersiapkan, tapi ini mungkin secara pribadi ya. Betul. Kalau kita harapkan ini kan ada sinergi dari 4 sektor ini. Dari 4 sektor ini pihak pemerintah juga mendukung misalnya setiap produk ini mereka bisa istilahnya ada miskomunikasi mungkin dari UMKM-nya. Mereka juga mungkin merasa ngapain sibuk, orang saya sudah nyaman dengan produksi seperti ini. Nah, kalau seandainya ada sinergi, ayo kita produksi skala besar, katakanlah misalnya untuk 3.000 unit, ya kan, sebanyak jemaah haji kita. Nah, 3.000 ini kita akan display-kan, katakanlah setiap pekannya 1.000 atau 500 sudah seperti itu. Nah, tentu kan mereka kan untuk memproduksi 3.000 ini kan perlu biaya, itu dia. Kalau nggak ada suntikan dari institusi keuangan, agak berat juga. Maka ini sebenarnya perlu sinergisitas. Oke Ustadz, sedikit mungkin kalau salah boleh dibantah. Ini Ustadz nanti insya Allah akan menuju ke Tanah Suci. Ini selain menjadi pendamping, adakah di bayangan Ustadz ini untuk melakukan perekonomian juga yang bisa berimbas untuk rakyat Aceh ini? Saya sudah menjejaki dengan beberapa orang teman di Arab Saudi, dan saya sudah menyampaikan ke pemerintah Aceh, ke Irjen Haji. Mudah-mudahan ini disambut konsepnya. Insyaallah. Kalau memang bisa, kita akan mengelola semua kurban. Nah, saya akan mempelajari standarisasi domba seperti apa yang diterima di pemerintah Arab Saudi. Spesifikasinya, kalau memang dapat, nanti saya akan sampaikan ke Pak Gubernur, karena saya sebagai petugas haji daerah. Akan saya sampaikan nanti, berarti ini spek yang akan diterima di sana. Ayo kita sama-sama kita pelihara domba. Karena domba ini mulia. Semua para nabi punya tugas, mereka adalah mengembala domba. Ya, mudah-mudahan kita kan bukan jadi nabi, maksudnya mengikuti jejak. Benar, ikuti jejak nabi ya. Mudah-mudahan. Dan kalau ini berhasil, kita bisa mengekspor domba ke Arab Saudi. Nanti setelah kita potong di sana, daging tersebut akan kita distribusikan lagi ke Aceh. Nah, bisa untuk kebutuhan fakir ekstrim, ibu stunting. Nah, semua itu bisa mencakupi program nasionalnya. Oke, selanjutnya Ustaz, untuk treatment apa yang bisa kita kasih untuk perekonomian di sektor rumah tangga ini dari pemerintah, Ustaz? Karena Ustaz bilang tadi mungkin mindsetnya, udahlah gini-gini aja gitu ya, ataupun takut mau keluar seperti apa, nggak ada relasi, nggak ada jalur gitu. Jadi treatment apa sebenarnya yang bisa kita berikan kepada perekonomian rumah tangga, Ustaz? Ke perekonomian rumah tangga sebenarnya mereka harus sustainable ya. Memproduksinya itu harus secara berkontinu, berkesinambungan, sehingga jangan kendala yang paling sering kita alami itu pada saat sedang produksi lagi tiba-tiba nanti misalnya ada yang sakit, putus, gitu dia. Maka kalau seandainya kita bisa rumah tangga itu bukan hanya satu rumah tangga, tapi banyak rumah tangga, itulah yang kita namakan dengan perekonomian rumah tangga tadi. Satu yang sakit masih bisa di-cover dengan rumah tangga yang lain. Dan hampir semua industri itu memang bergerak di awalnya dari rumah tangga. Iya, kebetulan tadi jam 3 juga Robi ada obrolan UMKM nih di Pro 1 ya. Dia mengatakan kalau ingredientnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, itu yang bisa menjadi penghambat gitu, Ustaz. Jadi kan ini kan, sedangkan bahan-bahan itu kan stoknya dari pemerintah harus ada nih, yang ini harus ada. Itu kan bukankah juga turun tangan dari pemerintah, Ustaz? Betul sekali. Nah, kalau misalnya ini tidak pernah digubris, maka itu tidak akan pernah berhasil kita. Nah, ya kendala di masyarakatnya kan seperti yang saya bilang tadi. Dia mau memproduksi bahan baku tidak ada. Kenapa bahan baku kita tidak ada? Dikarenakan kita tidak mempunyai industrinya. Nah, tapi kalau seandainya kita mempunyai industri, mungkin ini akan bisa.
ya, akan bisa kita untuk sustainable tadi, untuk memproduksinya secara berkesinambungan. Iya, jadi mudah-mudahan 4 sektor ini semua berkesinambungan ya sampai Insya Allah. promo ke luar negeri ya. Jadi apa inti dari pokok bahasan kita hari ini, Ustadz? Ya, sinergi itu merupakan salah satu kunci sukses rumah tangga, industri, pemerintah, dan bisnis skala internasionalnya. Jadi kalau misalnya kita ingin berkembang, ingin maju, ingin open minded istilahnya, ya harus seperti itu. Harus keempat-empat ini semuanya move on. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang hanya ongkang-ongkang kaki, tiba-tiba dapat fee misalnya, tidak ada. Semua harus bekerja karena Rasulullah SAW mengatakan tangan yang kasar dikarenakan bekerja itu lebih mulia dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mencium tangan yang kasar tersebut. Ya bukan berarti kita harus ngasain tangan, gosok-gosok di aspal. Nah, itu dia. Ini karena bekerja ya. Karena bekerja. Rasulullah lebih suka seperti itu. Betul. Baik.